dulu waktu saya kecil, waktu saya berumur 12 tahun tuh ya. Ketika itu saya dan teman-teman saya tuh sedang lari pagi ya. Biasa anak-anak kecil 12 tahunan pada lari pagi semua. Setelah lari pagi tuh ketika pulang yang lain mah sama teman-teman serombongan aja bergerombol, kalau saya bisa sendiri. Namanya anak kecil ya, suka lihat rumah-rumah kosong tuh ya. Itu ada rumah kontrakan, ada 6 baris kalau nggak salah. Yang kosong tuh satu di tengah-tengah tuh. Pas saya ngelihat ya, saya melihat rumah kosong itu di kaca ya, biasa anak-anak suka nempel kepalanya lihat di kaca itu. Pas saya sedang melihat tuh dari kamar tengah keluar orang merangkang ya, tapi nggak ada kepalanya itu. Seperti ikan tongkol dipotong aja, gimana dia, darahnya nyembur. Napas, kalau dia napas tuh nyembur darahnya keluar terus, semprot kayak semprotan itu kecil tuh, kayak semprotan burung kayak gitu keluarnya. Waduh, saya takut sekali tuh. Makin dekat dekatin saya itu. Saya nggak bisa lepas itu, megang kaca, tangan saya, kepala saya kan nempel di kaca kan. Ya Allah, ini tulung saya nggak bisa lepas ini setan ini sudah dekat ya, kata orang kan gitu. Daska ya dulu mah, Daska tuh setan nggak ada kepala. Waduh, semakin dekat gimana ini, saya udah takut sama sekali, takut banget, udah dekat. Akhirnya lepas juga tuh tangan saya sama kepala saya, bisa lepas, lari aja saya, udah sangat takutnya. Aduh, itu lari. Kejadiannya di mana tuh, Pak? Di Jakarta lagi tahun 1983 kan, masih banyak rawa ya di sana tuh, belum begini rame kayak sekarang. Nah, setelah kejadian itu, setelah saya lepas dari, kalau itu cengkramannya makhluk gaib mungkin bisa lepas dari kaca. Nah, selang berapa hari kemudian ada kakek-kakek biasa tukang urut itu ya, suka nawarin urut di jalan-jalan malam-malam, keluar pakai kelonangan kaleng tuh, terang urut kayak gitu. Nah, ketika dia lewat jembatan, nah ketemu sama itu setan yang gak ada kepalanya itu, malah mah dicegat-cegat ya, mau belok ke sini, setannya itu jalan ke sini, mau ke kanan ikut ke kanan, pokoknya dia nggak bisa nyebrang aja, dicegat-cegat sama setan yang gak ada kepalanya itu. Maksudnya waktu jalan sama kakek-kakek tukang urut ketemu Daska? Enggak, kakek-kakeknya itu cerita sama saya, sama warga setempat tuh. Waktu malam itu saya ketemu sama Daska, malah saya mau nyebrang dicegat, mau belok ke kanan dicegat ke kanan, mau belok ke kiri dicegat ke kiri, pokoknya dialing-alingin aja saya mau nyebrang itu. Nah, setelah itu sakit kan, ditanya sama tetangga, sama warga situ, sakitnya kenapa nih, penyakit apa ya. Dia cerita habis ketemu setan itu, Daska yang gak ada kepalanya itu, malam dicegat-cegat, sakit, akhirnya nggak lama 3 hari kemudian meninggal. Nggak tahu apakah jadi korban Daska atau gimana, saya nggak tahu, waktu itu kan saya masih kecil. Kakek tersebut meninggal tuh? Saya meninggal dia. Ya meninggal aja. Cerita Daska ya, setelah saya merantau ke Kerawang, setelah saya besar ya, sekitar tahun 1989 saya merantau tuh ke sini, ke Kerawang. Nah, setelah di Kerawang, kok sampai Kerawang sekitar 3 tahun kemudian, tahun 1992 gempar tuh, Daska itu ada di Kerawang, kata orang-orang banyak yang cerita, banyak yang melihat setan itu. Wah, berarti ini setan yang dulu di Jakarta ini, yang tahun 1983 yang saya lihat itu, mungkin ikut Bapak ke Jakarta. Ikut Bapak ke Kerawang. Ya nggak tahu, saya mau nggak tahu, saya mau dengar kemudian tahun 1992 kok ada di Kerawang itu Daska. Berarti itu Daska merantau mungkin ya. Katanya sih dia kalau udah kan nyari kepalanya. Itu orang punya ilmu apa atau ajian rawa rontek atau apa.
Nah, kepalanya diputus sama musuhnya mungkin ya, yang adu tanding. Nah, kepalanya tuh disimpan mungkin atau dibuang entah kemana. Dia itu mencari-cari kepalanya. Tapi kan akhirnya kan banyak korbannya. Yang ketemu sama dia nggak lah pasti sakit. Gitu. Sakit ya, seperti kakek-kakek waktu saya kecil itu. Dan akhirnya meninggal. Jadi ceritanya tuh yang hantu Daska itu dulunya punya ilmu rawa rontek Ya. yang kalau misal bagian tubuh terpotong tuh bisa nyambung lagi ya. Ya gitu. Terus habis itu kepalanya dipotong orang, disembunyiin, akhirnya dia cari-cari kepalanya gitu. Ya, mungkin cari-cari kepalanya dia, makanya sebutnya setan. Kalau di sini setan Daska, itu bahasa Jawa. Daska tuh ndas langka. Kalau sana setan nggak ada kepala. Tapi sekarang masih pernah jumpa lagi nggak, Pak? Saya nggak pernah jumpa lagi, dengar-dengar pun udah enggak sekarang. Apalagi sekarang saya udah tua, udah umur 50 lebih. Udah nggak dengar-dengar lagi. Mungkin udah ketemu kepalanya mungkin atau gimana nggak tahu ya ceritanya. Ya cukup sekian dulu ya dari cerita dari saya, pengalaman saya waktu kecil ya bertemu dengan itu. Setan kepalanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.